Selamat pagi semuanya, ketemu lagi dengan Pak Rama. Di pertemuan yang lalu kita membahas example 11.1. Untuk sekarang kita akan membahas tentang example 11.2 di buku Smith Van Ness Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics 6th edition. Saya pakai edisi ke-6 karena memang mungkin lebih ini aja ya, yang lebih mudah didapatkan e-booknya mungkin di edisi 6. Oke. Jadi di example 11.2 kita akan membahas tentang partial molar properties untuk larutan biner. Larutan biner adalah larutan yang terdiri dari dua komponen dengan komposisi tertentu atau fraksi mol tertentu. Oke, kita akan bahas persamaan 11.15 dan juga 11.16. Jadi dari persamaan 11.15 dan 11.16 yang bisa tahu bahwa partial molar properties untuk komponen 1 itu persamaannya adalah molar properties larutan, campuran larutan biner ditambah dengan mol fraksi dari komponen 2 dikalikan dengan turunan molar properties dari larutan terhadap mol fraksi komponen 1. Nah, kemudian partial molar properties komponen 2 itu adalah molar properties larutan dikurangi dengan mol fraksi komponen 1 turunan molar properties terhadap molar properties larutan terhadap fraksi mol komponen 1. Artinya apa di sini secara grafik ya. Jadi kita akan menuju ke grafik 11.1 yang A. Nah, di sini kita lihat bahwa molar properties dari larutan yaitu M itu merupakan fungsi dari X1, di mana X1 nilainya antara 0 sampai 1 pastinya ya. Jadi garis lengkung di sini ini menggambarkan bahwa molar properties dari larutan itu merupakan fungsi dari fraksi mol komponen 1 dan digambarkan dengan garis lengkung seperti ini. Nah, ketika kita punya larutan dengan komposisi X1 di sini, kemudian kita tarik garis vertikal ke arah hingga memotong nilai M, nilai M di sini. Nah, apa arti dari I1 dan I2 di sini? Nah, arti dari I1 dan I2 di sini. Artinya apa? Oke. Arti dari I1 dan I2, nah ketika kita punya garis, kita tarik slope nih. Nah, kita tarik slope. Nah, jadi kita tarik slope sampai I1 dan I2. Nah, I1 dan I2 ini itu adalah bisa disebut sebagai intercept. Nah, ketika kita punya slope, kita punya fungsi persamaan, kemudian kita linearkan, itu I1 dan I2 itu merupakan slope. Nah, kemudian intercept. Mohon maaf, salah. Intercept. Nah, kemudian kita coba cari slope-nya. Nah, slope itu kan sama dengan dm per dx1. Nah, kemudian kita tarik slope-nya. Nah, sehingga slope itu kan bisa juga kita yaitu garis tangan dari sudut ini. Nah, sehingga slope ini kita bisa lihat segitiga yang gede nih. Nah, segitiga yang gede di sini ya. Nah, sehingga slope itu adalah Y per X. Nah, Y-nya itu adalah I1. Nah, garis ini sampai di sini itu adalah nilainya adalah I1 min I2. Nah, I1 per min I2, ya kan? Panjang garis ini adalah I1 min I2, kemudian per X, X-nya kan ini. Jadi slope-nya dm per dx1 itu nilainya adalah I1 min I2. Nah, I1 min I2. Nah, sehingga di sini itu adalah dm per dx1 ini adalah I1 min I2. Jadi nilai slope dari molar properties larutan terhadap X1 itu adalah I1 min I2. Nah, kemudian kita lihat juga
segitiga yang kecil. Nah, segitiga siku-siku yang kecil nih. Ini sama sini. Sehingga Y per X-nya ini, Y itu ini adalah M min I2 per X1 min 0. Jadi M min I2 per X1. M per M min I2 per X1. Jadi slope itu bisa dituliskan ada dua persamaan seperti ini. Nah, dm per ini ya. Jadi dm per dx1 sama dengan m min i2 per x1 atau dm per dx1 sama dengan i1 min i2. Nah, ini kalau kita otak-atik susun ulang persamaannya itu akan jadi persamaan ini, yaitu i2 kita pindah ke ruas kiri, dm dx1-nya kita pindah ke ruas kanan, akan jadi i2 sama dengan m min x1 dm dx1. Dan kemudian i2 kita substitusi ke persamaan ini. Nilai i2 itu disubstitusi dari persamaan yang tadi, dan persamaan itu disusun ulang, itu akan menghasilkan persamaan seperti ini. I1 sama dengan M plus 1 min X1 dm per dx1 sama dengan M tambah 1 min X1 dm dx1. Nah, 1 min X1 itu sama dengan X2 untuk larutan biner. Sehingga kalau kita bandingkan dua persamaan ini ya. Oke, kemudian dengan persamaan 11.15 dan 11.16 dapat disimpulkan bahwa I1 itu merupakan partial properties molar properties dari komponen 1 dan I2 itu adalah partial molar properties untuk komponen 2. Nah, sehingga kalau kita punya grafik seperti ini, kita bisa dengan mudah mendapatkan partial molar properties ya, untuk komponen 1 dan komponen 2. Jadi ketika kita punya M sebagai fungsi X pada X1 pada mol fraksi komponen 1 tertentu, kita bisa menarik slope dan interceptnya itu merupakan nilai I2 dan I1. Jadi itu yang bisa saya berikan untuk contoh 11.2. Untuk yang 11B silahkan dibaca sendiri, karena ini yang 11.2 figur 11.1 yang B itu merupakan penambahan larutan pada kondisi larutan encer. Nah, oke, nggak apa-apa, bisa saya bahas saja. Nah, sehingga ketika X1-nya mendekati 0 ya, X1 mendekati 0, nah artinya larutannya komponen satunya sangat sedikit sekali di dalam larutan, artinya larutan itu encer. Nah, ketika kita tarik slope dari sini sampai menuju ke M1, nah ini M partial molar properties 1 tak hingga di sini disebut sebagai partial molar properties komponen 1 pada larutan encer. Nah, begitu pula demikian ketika komponen 2-nya sedikit sekali atau mendekati 0, nah ketika kita tarik slope dari nilai M1 di sini ya, pada kondisi X1 sama dengan 1, kemudian kita dapatkan intercept yaitu M2 partial molar properties 2 pada kondisi larutan encer. Ini namanya M2 tak hingga dan M1 tak hingga di sini. Nah, itu disebut sebagai partial molar properties komponen 1. Partial molar properties komponen 1 pada kondisi larutan encer ketika X1-nya mendekati 0 atau komponen satunya sangat sedikit sekali di dalam larutan. Nah, sedangkan ini M2 partial molar properties 2 ini adalah
merupakan partial molar properties komponen 2 pada saat kondisi larutan encer atau komponen duanya sangat sedikit sekali di dalam larutan itu. Oke, mungkin itu example 11.2 yang bisa saya berikan. Jadi nanti grafik ini itu bisa kita gunakan untuk membahas contoh 11.3. Oke, sampai ketemu di contoh 11.3.